Duel out of the box antara Takaba dan Kenjaku masih berlanjut. Sebelumnya, keduanya sama-sama sempat berada di atas angin. Takaba sempat mengejutkan Kenjaku dengan teknik uniknya. Tapi Kenjaku juga berhasil mengganggu teknik Takaba dengan menyerang psikologi sang komedian. Tapi di chapter kemarin, Takaba berhasil bangkit setelah mengingat kembali motivasi dari mimpinya. Takaba kini bersumpah akan membuat semua audiensnya tertawa dengan lawakannya. Jadi dia gak akan menyerah meski Kenjaku menganggapnya gak lucu. Saat itulah kepercayaan diri Takaba kembali, dan tekniknya berhasil berefek ke Kenjaku lagi. Bahkan kita mendapat clue kalau teknik Takaba bisa menyerang alam bawah sadar Kenjaku dan maksanya buat merespon juga. Nah, di chapter 242 inilah kita bakal lihat gimana teknik Takaba menggila. Kita bakal disajikan rangkaian-rangkaian fenomena kocak yang merupakan perwujudan dari lawakan-lawakan Takaba, serta gimana Kenjaku berusaha melawannya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan Kenjaku yang bersiap menyerang Takaba dengan roh pemberontak tingkat spesial Puncak Akuroo. Seperti saat menghadapi Yuki Tsukumo dulu, Kenjaku memakai roh kutukan tingkat spesial buat mengcounter teknik kutukan lawannya. Tapi sayang, sebelum kita tahu kekuatan apa yang ada padanya, sebuah truk dari anime isekai tiba-tiba datang dan menabrak Kenjaku bersama roh kutukannya. Kenjaku pun terpental, sementara roh kutukannya langsung dibuat hancur. Yap, mulai dari sinilah, fenomena dan skenario aneh yang berasal dari imajinasi Takaba bakal terus membombardir Kenjaku. Tapi yang luar biasa adalah, di sini, teknik Takaba nggak cuma mewujudkan imajinasinya, tapi juga memaksa pikiran Kenjaku buat merespon lawakan itu. Hasilnya adalah, Kenjaku pun bakal ikut memainkan peran dalam skenario-skenario yang Takaba bayangkan. Saat dirinya ditabrak truk, Kenjaku pun berganti peran dari yang tadinya korban menjadi polisi. Saat itulah, demi menekan Takaba, dia menginterogasi Takaba yang saat itu berperan sebagai sopir truk. Dia mencurigai Takaba yang mabok sambil berkendara dan menyuruhnya melakukan tes alkohol, yaitu dengan bernafas sekantung yang berisi ikan mas. Kalau ikan mas itu mati, si sopir truk terbukti telah mabuk. Tapi dengan imajinasinya, Takaba kembali memelintir skenarionya, yaitu dengan membuat ikan mas yang ada di dalam kantung sekarat lebih dulu. Saat itulah adegan berubah ke sebuah rumah sakit, sementara peran Takaba dan Kenjaku berganti menjadi dokter dan asistennya. Keduanya pun membawa ikan mas yang mati itu ke ruang UGD layaknya pasien. Awalnya, Kenjaku menurut dengan berperan layaknya asisten Takaba. Tapi sekali lagi, dia mencoba melawan dengan memakai alat pengecut jantung ke Takaba langsung. Saat itulah Takaba terlihat terkena setruman. Tapi skenario kembali dikuasai Takaba saat Kenjaku beralih menangisi ikan mas yang udah mati. Peran Kenjaku bakal berubah menjadi suster yang diminta menuruti permintaan dokternya. Di situ, sang dokter yang mengaku sedang depresi meminta dipanggilkan para suster yang jatuh cinta padanya. Tapi Kenjaku yang berperan sebagai suster kembali menekan Takaba dengan menolak permintaannya. Keduanya pun terus berdebat hingga akhirnya, dengan konyol keduanya beradu batu gunting kertas buat menuntaskan masalah. Disinilah kita sedikit diperlihatkan gimana Kenjaku sempat lepas dari efek cuci otak Takaba. Tapi karena Takaba juga sadar akan hal itu, dia pun berhasil membalas serangan Kenjaku juga. Dengan konyol, keduanya saling mencolok hidung lawannya. Nah, di sini kita juga tahu kalau Kenjaku sadar kalau teknik Takaba juga berefek ke pikirannya. Dia seakan dipaksa buat merespon lawakan-lawakan Takaba dan menuruti segala skenarionya. Takaba seakan bisa menghasut jiwa lawannya. Nggak berhenti di situ, Takaba kembali mewujudkan skenario dari imajinasinya, dan kali ini berbentuk kuis. Kali ini, Kenjaku dan Takaba bakal saling berhadapan dalam sebuah acara tebak-tebakan. Tapi secara luar biasa, Kenjaku berhasil menebak pertanyaan pertama dengan pengetahuannya. Tapi saat masuk ke pertanyaan kedua, skenario beralih saat Takaba melihat seekor kucing yang akan tertabrak. Saat itulah dia mencoba menolongnya, tapi kucing itu tiba-tiba berubah menjadi Kenjaku. Disinilah Kenjaku seakan mengambil alih skenario
karena mobil yang akan menabrak si kucing berakhir menabrak Takaba. Gak tinggal diam, Takaba pun kembali mengganti skenario, yaitu dengan berperan sebagai kucing yang akan tenggelam di tengah laut. Saat itulah Kenjaku dipaksa mencoba menolongnya. Tapi Takaba tiba-tiba muncul dari belakang dengan memakai jet ski. Disinilah Takaba berhasil membalas dendam dengan menabrakkan jet ski ke badan Kenjaku. Tapi di luar dugaan, Kenjaku kelihatan sangat bahagia. Layaknya pasangan yang sedang kasmaran, Takaba dan Kenjaku saling mencipratatkan air di tengah-tengah pantai. Kenjaku pun mengaku menikmati aksi saling balas serangan ini. Dia bilang kalau ini pertama kalinya dia merasa sangat bahagia setelah beberapa abad. Dia bahkan merasa senang karena telah memulai cooling game. Karena berkat game kematian inilah, dia bertemu dengan Takaba. Seakan kembali mencoba melawan, Kenjaku menyerang Takaba dengan mendorong kepalanya ke dalam air. Tapi bukannya nggak bisa bernafas, imajinasi Takaba kembali menyelamatkannya. Dia berhasil mengubah air laut yang ada di sana menjadi Fanta. Kenjaku pun kembali dibuat tertawa dan larut dalam komedi Takaba. Disinilah dia menyadari kalau segala usaha buat merusak imajinasi Takaba nggak membuahkan hasil. Disinilah Kenjaku merasa akan kalah kalau Takaba dibiarkan menggila dengan imajinasinya. Karena ternyata segala sensasi yang dialami Kenjaku selama ini terasa nyata buatnya. Artinya saat dia ditabrak dengan truk atau jet ski, dia benar-benar merasa kesakitan. Sementara bagi Takaba, segala hal yang terjadi selama ini hanyalah simulasi dari imajinasinya. Karena itulah dia nggak merasakan rasa sakit. Akhirnya Kenjaku pun menyimpulkan kalau dia nggak bisa mengalahkan Takaba dengan kekerasan. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan segala fenomena aneh ini hanyalah dengan memuaskan dahaga melawak dalam diri Takaba. Disinilah Kenjaku memulai skenario baru. Kali ini, Takaba dan Kenjaku berperan sebagai dua pelawak yang akan melakukan manzai, atau seni melawak stand up dua orang. Kenjaku pun memanggil Takaba sebagai partner, yang mana kemudian mengajaknya bersiap buat tampil. Saat itulah, Takaba dan Kenjaku berada di atas panggung, dan di hadapan mereka, para penonton udah menyambut. Disinilah panggung terakhir bagi duel Takaba dan Kenjaku tercipta. Itu dia chapter 242 Jujutsu Kaisen. Chapter yang super absurd yang bagaikan mimpi di kala kita demam. Di sini, kita diperlihatkan rentetan fenomena aneh yang merupakan perwujudan dari imajinasi Takaba. Bahkan yang luar biasa, Kenjaku juga dipaksa buat ikut berpartisipasi. Yang mana artinya otaknya seakan kena hipnotis. Tapi Kenjaku juga beberapa kali sadar dan mencoba menekan. Meski begitu, entah dengan cara apa Kenjaku mencoba menyerang, Takaba selalu berhasil membalik keadaan. Dengan imajinasi dan lawakannya, dia selalu berhasil membawakan skenario yang menguntungkannya. Teknik Takaba yang seakan udah berevolusi ini terbukti amat sangat berbahaya. Tapi di akhir chapter, Kenjaku terlihat udah tahu apa yang harus dia lakukan. Demi menghentikan fenomena yang terus dimunculkan oleh Takaba, Kenjaku berniat memuaskan dahaga melawak dalam diri Takaba. Sebelumnya, kita kan tahu kalau Takaba bertekad buat kembali serius dalam mendalami komedinya. Dia nggak akan lagi puas kalaupun ada satu audiensnya yang nggak tertawa. Karena itulah, demi menggapai mimpinya, Takaba akan terus membuat lawakan yang menurut dia lucu. Dan mimpi Takaba inilah yang mungkin bakal diincar oleh Kenjaku. Dengan mengubah skenario menjadi penampilan manzai, Kenjaku bakal membantu Takaba mewujudkan mimpinya. Dia akan melawak bersama dengan Takaba dan membuat seluruh audiens di situ tertawa. Dan saat Takaba bisa melihat kalau semua orang menganggap kalau lawakannya lucu, dia mungkin bakal merasa puas. Dan saat itulah hasrat melawaknya akan mereda dan teknik kutukannya bisa berhenti. Itu dia kira-kira gambaran rencana Kenjaku. Nah, bagi gue pribadi, sejauh ini duel Takaba dan Kenjaku masih berjalan dengan menarik. Presentasi duelnya terbilang out of the box dan jarang terjadi di seri ini. Kita bisa melihat gimana pikiran dan psikologi antar kedua petarung saling diserang satu sama lain. Bahkan pikiran pembaca juga dibuat ngefly akan betapa absurdnya chapter ini.
Simpelnya adalah kita bak ngelihat pertarungan pemakai genjutsu tingkat tinggi. Hanya aja, pembawaan komedi yang terbilang cukup region lock mungkin bakal dianggap garing oleh sebagian pembaca. Pasalnya, buat betul-betul memahami komedi yang ada, kita perlu tahu konteks dan referensi dari segala adegan-adegan konyol itu. Dan kita yang bukan pembaca asli Jepang, bakal lebih sulit buat menikmatinya. Tapi jujur aja, selama kalian bisa menikmati konsep duel ini sendiri, kalian gak perlu pusing-pusing mikir terlalu dalam komedinya. Karena ada kemungkinan kita punya 3 chapter lagi sampai duel ini berakhir. Jadi, judul chapter di duel ini mengambil lirik dari lagu anime Bobo Bobo yang berjudul Baka Survivor. Dari mulai Baka Survivor Survive sampai Baka Survivor Win, ini diambil dari lirik di dalam ref lagunya. Dan selain ketiga variasi ini, masih ada 3 variasi Baka Survivor lagi yang belum dipakai. Baka Survivor Fly High, Scream and Cry, dan Be Happy. Jadi buat yang anggap kalau duel ini boring, entah karena nggak ada adu teknik yang epic, atau karena nggak suka komedinya, mungkin kalian harus bersabar sedikit, dan biarkan Takaba memasak. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini. Nantikan pembahasan manga lain dari Reko Manga. Akhir kata, sampai jumpa.